Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar IPA tema 6. Materi kita kali ini adalah tentang sumber energi panas, suhu dan panas, pemuaian dan penyusutan, perpindahan energi panas, bahan konduktor dan isolator. Sumber energi panas. Suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas dikatakan sebagai sumber energi panas. Kalian tentu banyak menggunakan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah yang dapat menjadi sumber energi panas? Contoh sumber energi panas adalah listrik, api, matahari, dan gesekan benda. 1. Listrik. Banyak peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah rice cooker, dispenser, setrika listrik, dan solder. 2. Api. Ketika berada di sekitar api, kalian tentu dapat merasakan panasnya. Hal itu menunjukkan bahwa api adalah sumber panas. 3. Matahari. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi itu membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. Energi panas matahari sampai ke bumi sehingga udara menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas kehidupan yang memanfaatkan panas matahari. Contohnya adalah mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan ikan asin, dan mengeringkan pakaian setelah dicuci. 4. Gesekan benda. Cobalah kalian menggesek-gesekkan kedua telapak tangan. Dapatkah kalian merasakan panas yang timbul pada kedua telapak tangan kalian? Kalian tentu merasakan panas. Hal itu juga terjadi pada roda sepeda yang direm. Bagian roda yang bergesekan dengan bantalan rem akan terasa panas. Panas itu terjadi karena gesekan yang terus-menerus. Makin kasar permukaan yang bergesekan, panas yang timbul makin cepat. Suhu dan panas. Dalam ilmu pengetahuan alam, tingkat panas dinginnya suatu keadaan dinyatakan dengan besaran yang disebut suhu atau temperatur. Energi panas atau kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Satuan panas dinyatakan dalam kalori atau joule dan diukur dengan kalorimeter. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei. Termometer ini disebut termometer udara. Termometer udara terdiri atas sebuah bola kaca yang dilengkapi dengan sebatang pipa kaca yang panjang. Pipa tersebut dicelupkan ke dalam cairan berwarna. Jika bola kaca dipanaskan, udara di dalam pipa akan mengembang sehingga udara keluar dari pipa. Namun, ketika bola didinginkan, udara di dalam pipa menyusut sehingga sebagian air naik ke dalam pipa. Termometer udara peka terhadap perubahan suhu, sehingga perubahan suhu udara saat itu segera dapat diketahui. Pada tahun 1714, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi raksa. Ia memilih suhu campuran es dan garam ketika membeku sebagai titik tetap bawah. Titik tetap ini menyatakan 0 derajat, sementara titik tetap atas dipasang bilangan 212 derajat, yaitu titik didih campuran tersebut.
Skala Fahrenheit digunakan di beberapa negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Pada tahun 1742, seorang ilmuwan Swedia yang bernama Anders Celsius membuat termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Ia membuat titik tetap bawah ketika es mencair dan titik tetap atas ketika air mendidih. Skala suhu Celsius digunakan di banyak negara termasuk di Indonesia. Pemuaian dan penyusutan benda. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau volume yang terjadi karena menerima kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi berkurang panjang, lebar, luas, atau volume yang terjadi karena melepas kalor atau panas. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada logam, air, dan udara. Contoh pemuaian dan penyusutan benda dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu merancang ukuran bingkai jendela sedikit lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, kaca dapat retak atau pecah akibat pemuaian saat terkena panas. 2. Ban sepeda, motor, dan mobil. Jika ban dipompa, ban akan mengeras. Hal ini karena udara masuk ke dalam ban. Jika udara dalam ban terlalu banyak, maka ban akan terlalu keras. Ban yang diisi terlalu banyak dapat meletus karena udara di dalamnya memuai akibat menerima panas. 3. Kawat kabel listrik dan kabel telepon. Kawat kabel listrik dan kabel telepon tampak mengendur dan tidak tegang. Hal ini bertujuan agar kawat kabel tidak putus pada malam hari saat mengalami penyusutan. Selain itu, pemasangan itu juga bertujuan agar kawat atau kabel tidak putus saat tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian pada gelas kaca. Pernahkah kalian melihat gelas kaca pecah ketika dituang air panas? Hal itu terjadi karena pemuaian pada gelas tidak merata. Untuk itu disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau dingin dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan rel kereta api dibuat tidak rapat, tetapi ada celah antar dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang saat rel memuai saat terkena panas. Jika tidak ada ruang tersebut, rel bisa melengkung dan membahayakan kereta api yang berjalan di atasnya. 6. Pembuatan termometer. Ketika akan digunakan, termometer ditempelkan ke mulut atau ketiak. Setelah beberapa lama, cairan termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah menerima panas dari tubuh. Pada tahun 1714, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi raksa. Konduksi adalah peristiwa perambasan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian zat atau medium tersebut. Perpindahan panas secara konduksi disebut perpindahan panas secara hantaran. Biasanya konduksi terjadi pada benda padat. Contoh, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. Setrika listrik adalah contoh alat elektronik yang cara kerjanya menggunakan perpindahan panas secara konduksi. Contoh pemuaian dan penyusutan benda dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu merancang ukuran bingkai jendela sedikit lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang 3. Kawat kabel listrik dan kabel telepon. Kawat kabel listrik dan kabel telepon tampak mengendur dan tidak tegang. Hal ini bertujuan agar kawat kabel tidak putus pada malam hari saat mengalami penyusutan. Selain itu, pemasangan itu. Nah anak-anak, sekarang kita belajar tentang bahan konduktor dan isolator.
Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya bahan ini terbuat dari logam. Jenis logam yang sering digunakan adalah besi, aluminium, dan tembaga. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Biasanya bahan ini terbuat dari kayu, kain, plastik. Bahan semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Pada tahun 1714, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi raksa. Ia memilih suhu campuran es dan garam. Nah, anak-anak sekalian, demikian tema 6 kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.